Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ana Sohaila. Saya mahasiswi dari Politeknik Karya Husada. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap keluarga Bapak. Penyuluhan yang akan saya sampaikan yaitu tentang hubungan antara komunikasi yang efektif pada pasangan baru. Nah, untuk waktunya sekitar 10 menit atau 15 menit. Oh ya Ibu, Bapak, ini ada poster, leaflet bisa dibaca. Bisa dibaca sambil saya menjelaskan. Hubungan antara komunikasi yang efektif pada pasangan baru itu, komunikasi adalah berbicara tidak salah tapi tidak sepenuhnya juga benar. Karena prinsip sejati komunikasi adalah bagaimana kita mendengarkan lawan berbicara kita dengan penuh perhatian. Karena sebenarnya apa yang kita ucapkan itu berasal dari data yang kita ucapkan, berasal dari data yang masuk dan kita kelola dalam hati dan pikiran. Nah, jika kita salah memahami, maka yang keluar dari mulut kita pun akan menimbulkan kesalahpahaman pada pasangan. Jadi, ada baiknya kita belajar untuk mendengarkan pasangan kita dengan baik saat ia sedang berbicara. Nah, di sini ada tujuan komunikasi. Yang pertama itu ada hubungan yang berawal dari saling berbicara dan terbuka. Yang kedua, pilih kata-kata yang membangun saling percaya, sikap memaafkan, berbagi rahasia dengan pasangan. Nah, yang selanjutnya menerima kritik, saling mendukung, terbuka saat tidak suka dengan pasangan, bisa saling jujur dan percaya. Yang dimaksud dengan hubungan yang baik berawal dari saling berbicara dan terbuka itu adalah komunikasi merupakan cara manusia mengekspresikan emosi, perasaan dan pikiran terhadap orang lain. Maka bersikap terbuka pada pasangan mengenai perasaan masing-masing adalah hal yang penting untuk membangun komunikasi yang baik, merupakan salah satu kunci agar pernikahan bisa berlangsung dengan lama. Yang selanjutnya, pilihlah kata-kata yang membangun rasa percaya. Nah, kebiasaan kita sedang marah biasanya mengucapkan kalimat-kalimat yang bersifat destruktif atau menghancurkan, menyakitkan, dan merusak. Nah, kecenderungan itu sering kita lakukan hanya untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk sesaat hati kita merasa puas, tapi hal itu justru tidak pernah memberikan solusi dan justru membuat hubungan suami istri menjadi renggang. Jadi tenanglah dan ingatlah bahwa lawan kita bicara adalah suami atau istri yang sangat kita kasihi. Tenangkan pikiran dan hati, pilih kata-kata yang bersifat konstruktif atau membangun, dan ucapkan dengan intonasi yang tepat, maka hasilnya akan memberikan ketenangan, kedamaian, dan solusi. Nah, selanjutnya sikap memaafkan. Nah, perlu kita ketahui sikap memaafkan menjadi faktor yang besar untuk membangun hubungan. Kesalahan memang seringkali terjadi. Memaafkan atas kesalahan yang dilakukan dan diskusikan penyelesaian. Nah, di sini kan selanjutnya sikap memaafkan. Nah, perlu kita ketahui sikap memaafkan itu menjadi faktor yang besar untuk membangun hubungan. Kesalahan memang seringkali terjadi. Memaafkan atas kesalahan yang dilakukan dan diskusikan penyelesaiannya. Selanjutnya, berbagi rahasia dengan pasangan. Nah, menyimpan rahasia bukan menjadi cara yang terbaik dalam hubungan dan tidak boleh membuat pasangan kita meragukan integrasi kita. Bagikan rahasia kita secara pribadi dan hargailah kepercayaan yang sedang dibangun. Jadi untuk memberikan keharmonisan dalam rumah tangga,
kita harus berbagi rahasia dengan pasangan, tidak boleh menyimpan rahasia apapun. Terus menerima kritik. Tidak ada orang yang selamanya benar dan selamanya salah. Kritikan dari pasangan adalah salah satu bukti bahwa kita tidak luput dari kesalahan, dan terimalah kritikan dan dengan lapang dada, dan jadikanlah bahan introspeksi. Nah, di sini ada beberapa jenis komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Itu yang pertama ada percakapan santai, maksudnya tidak perlu serius, saling bercanda satu sama lain. Itu merupakan jenis komunikasi yang baik dalam pernikahan. Nah, percakapan yang santai juga dapat membangun ikatan kuat di antara pasangan. Nah, yang kedua, diskusi. Lakukan perbincangan serius mengenai keuangan atau rencana masa depan dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya lakukan komunikasi dengan landasan cinta. Maksudnya suami dan istri hendaknya selalu mengembangkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka, karena dengan landasan cinta akan muncul suasana komunikasi yang menyenangkan dan melegakan dari kedua pihak. Suami dan istri menjauhkan diri dari perasaan curiga, saling tidak percaya, saling menuduh, dan saling menyalahkan. Nah, yang selanjutnya bisa saling jujur dan percaya. Nah, bercerita atau mendengarkan cerita pasangan adalah hal yang penting dalam pernikahan. Jika ada masalah di antara pasangan, segera dibicarakan. Berbincang secara baik-baik dari hati ke hati untuk menyelesaikan masalah, karena ini merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan dalam suatu hubungan. Untuk terakhir ada kesimpulan. Nah, komunikasi dalam keluarga dapat diartikan sebagai kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal dalam keluarga, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, dan juga siapa yang menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan. Nah, di sini ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi efektif, adalah respect, empati, audible, rendah hati, tetap, dan jelas. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh pasangan baru untuk menjadikan komunikasi yang efektif dalam upaya memperbaiki kualitas relasi antara pasangan. Pasangan dapat memperbaiki keterampilan komunikasi dengan melakukan hal-hal seperti frekuensi komunikasi jelas dan langsung. Jadilah penyimak yang baik dalam berkomunikasi sesama pasangan, dan perhatikan pesan-pesan nonverbal dan berpikirlah positif. Nah, sekian dari penyuluhan yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, Ibu dan Bapak bisa ditanyakan. Apa ada yang mau ditanyakan, Ibu, Bapak? Tidak ada. Udah jelas?